Yang kemudian yang jadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana hingga darah Kristus bisa ada di atas tabut perjanjian yang jika kita tilik dari rentang waktu di antara zaman Musa dan Kristus itu adalah ribuan tahun, 2000-3000 tahun. Bagaimana bisa darah Kristus bisa ada di atas tabut perjanjian? Ron Wyatt untuk menjawab pertanyaan ini dia kembali ke tempat penggaliannya. See, Ron said what happened was when the earthquake took place when Jesus was on the cross, that the earth broke open, that this rock broke open, it rent, and that the blood, after Jesus was thrust through with the spear, that blood went down through that crack and landed on the mercy seat. Rupanya Ibu Oten ini masih kurang puas dengan konten kemarin perihal 7 fakta Bible yang terbantahkan. Bagi oten-oten yang cerdas yang menonton video kami sarankan kalian bukan berdiam diri saja, tetapi berpikirlah sampai kapan kalian mau ditipu. Sekarang mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Ibu Oten ini secara lengkap. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat netizen dimanapun berada, jumpa kembali masih bersama kami tim Studio Islam Channel, channel edukatif, channel informatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Jangan lupa ya sahabat netizen, setelah kalian menonton video-video kami, minimal kalian bagikan 1 kali ke tab sosial media kalian. Syukur-syukur lebih dari 1 kali ke tab-tab sosial media kalian yang lain. Sahabat-sahabat netizen yang setia menonton tayangan-tayangan di channel kami ini, kami ucapkan terima kasih dan kami berdoa semoga kalian selalu sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan pula urusannya di dunia hingga akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1982, tepatnya bulan Januari, mengklaim bahwa dia telah menemukan the Ark of Covenant atau tabut perjanjian. Kita tahu bersama bahwa tabut perjanjian ini ada sejak zaman Musa yang dipakai untuk menyimpan 10 hukum Taurat, 2 loh batu, kemudian ada tongkat Harun yang berbunga dan juga ada roti mana yang turun dari surga untuk bangsa Israel. Namun yang lebih mengejutkan dari penemuan tabut perjanjian ini adalah ketika Ron Wyatt mengambil sampel dari tabut perjanjian ini dan membawanya ke laboratorium untuk dilakukan uji lab. Para peneliti kemudian melakukan proses uji lab terhadap sampel tersebut dan juga menganalisisnya, dan mereka menemukan hal yang sungguh mengejutkan dan mengagetkan bagi mereka. Yang pertama adalah bahwa sampel tersebut faktanya adalah darah manusia. Yang kedua adalah bahwa sampel tersebut masih hidup. Hal ini sangat mengagetkan karena darah yang sudah kering, darah yang sudah lama sudah kering itu adalah darah yang mati. Tetapi sampel darah ini ketika diletakkan di bawah mikroskop, partikel-partikelnya masih bergerak yang menunjukkan bahwa sampel ini masih hidup. Karena sampel ini masih hidup, akhirnya dilakukan perhitungan uji kromosom. Bayangkan ya sahabat netizen, sampelnya masih hidup dan telah melewati penelitian laboratorium yang tidak dia sebutkan di mana lokasinya. Entah berlokasi di hutan Amazon atau di kutub utara, yang jelas-jelas kami semua yang menonton ini makin penasaran dan menyimak bagaimana bisa tabut perjanjian ada hubungan dengan Yesus. Dan ujungnya selalu dengan darah dan darah. Menyeramkan sekali ya, keyakinan yang satu ini sahabat netizen selalu berkaitan dengan darah manusia. Yang lebih mengejutkan peneliti ini ketika mereka mendapati bahwa jumlah kromosom dalam sampel ini
sebanyak 23 kromosom. Oh my God! Ini hal yang tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin dan melawan ilmu pengetahuan. Karena apa? Semua manusia jumlah kromosomnya adalah 46. 23 dari pihak ayah dan 23 kromosom dari pihak ibu. Tetapi sampel ini jumlah kromosomnya 23 dari pihak ibu. Akhirnya para peneliti ini berdiskusi dan kemudian bertanya kepada Ron Wyatt, katakan kepada kami, sebenarnya darah siapakah ini? Dengan terbata-bata dan dengan penuh emosi dan terharu, Ron Wyatt berkata, itu adalah darah Kristus, darah Mesiasmu. Yang kemudian yang jadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana hingga darah Kristus bisa ada di atas tabut perjanjian yang jika kita tilik dari rentang waktu di antara zaman Musa dan Kristus itu adalah ribuan tahun, 2000-3000 tahun. Bagaimana bisa darah Kristus bisa ada di atas tabut perjanjian? Ron Wyatt untuk menjawab pertanyaan ini dia kembali ke tempat penggaliannya. Dan ternyata penggaliannya tersebut berada tepat di bawah bukit Golgota di mana lokasi Yesus disalibkan. Dan teori yang diungkapkan adalah sebagai berikut, bahwa ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan gempa bumi tersebut membuat retakan di bawah salib. Ketika keretakan itu terjadi, darah Kristus yang bercampur air itu menetes di antara retakan, tepat menetes di atas tabut perjanjian. Jadi begitulah ceritanya ya sahabat netizen. Katanya darah Yesus bisa ada di dalam tabut perjanjian karena posisinya ada di bawah tanah Kalkuta. Bukan Golgota ya sahabat netizen, tapi ingat Kalkuta yang tidak ada hubungannya dengan Yesus tentunya. Kenapa kami katakan demikian? Karena Ron Wyatt adalah seorang penipu yang mengaku menemukan tabut perjanjian, tongkat Musa, dan roti yang berasal dari surga. Kenapa kami katakan Ron Wyatt seorang penipu dan berhasil menipu satu dunia, khususnya umat Kristen termasuk ibu ini? Maka berikut ini kami sajikan datanya ya sahabat netizen. Welcome back to Honest News Network. Sorry about the last take on this. The audio wasn't working. I guess the microphone wasn't on. Years ago, I heard about Ron Wyatt, and I'm sure maybe you have too. And it never set right with me when he said that he discovered the Ark of the Covenant in Jerusalem, under where Jesus was crucified. And today, I found a video where this person was asked by Ron Wyatt to go and video his finding. And to be there when he actually brings the ark out. And as you know, it never happened. There was no ark ever brought out. But Ron Wyatt went on the PTL show, on Jim Bakker's show way back in the 80s. And Jim Bakker was a con man anyway, and so it seems to be that he has a lot of cons on his show, like Jonathan Cahn. But anyway, Ron asked this person to be the only person. He said it was got to keep it quiet, it's got to be secret, and you are the only person that I'm going to trust to get the information out to the world about this ark. And so this man thought that he was actually the leading cameraman, the leading company that was going to break this story. And come to find out, Ron Wyatt already had others there, and he had already had much of this already filmed and put on the PTL show, Jim Bakker show. So he was swindling this guy that you're going to see in this video out of $10,000, not to mention what it would cost for his team to go to Jerusalem for a week. So he probably more like $20,000 or maybe $15,000 when all is said and done. He said when he went down there, he said he found the ark amongst other furniture from the temple. And he said that he met 4 angels down there. And the 4 angels basically told him that they wanted him to get this information to the world, that it was God that wanted him to do this. But I think this video you're about to see is the more telling story of all, where this guy is being interviewed that was basically conned by... This is Jim Bakker back in '83, okay? And so he was on this story.
Jim Bakker was breaking this story. He was all over this thing. And Ron Wyatt and him, they were working together on this whole lie, this whole deception. And here's Ron Wyatt here. Let me see. Can you see my mouse on the other side there? Let me see if I can. This is Ron Wyatt in these pictures here. And then this is Jim Bakker. Okay? Jim Bakker produced a video documenting the work being done in the Garden Tomb area. And there's all kinds of information here. And this is the thing I was talking about. How, see, Ron said what happened was when the earthquake took place, when Jesus was on the cross, that the earth broke open, that this rock broke open, it rent, and that the blood, after Jesus was thrust through with the spear, that blood went down through that crack and landed on the mercy seat. Okay? What a story, right? Well, come to find out, that's all it was, is a story. So let's go ahead and watch this video. So let's go ahead and watch this. Good morning. With me this morning is Danny Shelton, the founder, president of Three Angels Broadcasting Network, a network that is taking the everlasting gospel by satellite around the world. It is a pleasure to be talking with you, Danny, today, and we're speaking on a very important topic, the claimed archaeological findings of Ron Wyatt of Nashville, Tennessee. You have, with your ministry, had first-hand dealings with Ron Wyatt, especially concerning his claims regarding the Ark of the Covenant. You had a team over there in Jerusalem. Nah, sahabat netizen, di sini seorang yang bersaksi bernama Jim Bakker. Dia seorang PTL dari Ark of the Covenant sebagai saksi penipuan yang kemudian menceritakan semuanya. Bagaimana dia ditipu sebesar $10.000 dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Ron Wyatt. Kami tidak perlu menceritakan bagaimana kronologinya, tetapi hanya saja kami turut prihatin kenapa Ibu Oten ini begitu mudah percaya tanpa mempelajarinya terlebih dahulu tentang kebenaran dan keaslian, terutama tentang hal-hal yang tidak mungkin, seperti halnya tabut perjanjian yang ditemukan dengan mudah oleh orang-orang Kristen ini, seakan-akan orang-orang Yahudi sudah mati semua. Bayangkan ya sahabat netizen, apabila cerita Ibu Oten ini tersebar kemana-mana di sosial media, yang tadinya ada jemaat Kristen yang mulai ragu dengan agamanya, akhirnya kembali lagi kehilangan akalnya. Jadi mereka yang sebelumnya sudah hampir siuman ternyata pingsan lagi oleh pembodohan. Jadi kita sebagai muslim harus tahu cara kerja iblis dalam hal menipu manusia. Seperti Ibu Oten ini sebagai korbannya. Sudah kena tipu malah menyebarkan tipuannya kembali kepada saudara-saudaranya seiman. Dan akhirnya aksi tipu-tipu ini mengalir sampai jauh dan tidak akan kembali sampai ajal menjemputnya. Nah, auzubillah, astaghfirullahaladzim. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk pembodohan, penyesatan, dan pendangkalan akidah serta penipuan semacam ini. Nah, sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar terhindar dari segala bentuk dan praktek pemurtadan, pendangkalan akidah, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di luar sana. Sahabat-sahabat netizen, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan kami dengan like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami ke tab sosial media kalian semua. Sahabat-sahabat sekalian, kami tim Studio Islam mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.